Padahal kalau kita mengeluarkan itu bukan berkurang. Dahulunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bal yazdad. Bahkan akan ditambahi. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Al-Victor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat hari ini Abah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Ishak dan seluruh dulur Al-Victor yang dirahmati Allah. Nggih, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Mas Ishak yang saya hormati, dulur Al-Victor semua yang kami muliakan. Pertama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita semua diparingi sehat walafiat. Amin. Diparingi panjang umur. Amin. Semoga seluruh dulur-dulur Al-Victor dalam situasi apapun selalu ditulungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah, mengawali pengajian atau bengkel hati pagi hari ini, saya sampaikan syukur terima kasih yang seagung-agungnya kepada para donatur Al-Jihad, yaitu yang tergabung di DASA, yang telah menyumbangkan rizkinya di jalan Allah. Mudah-mudahan infak dan sedekah Bapak Ibu sekalian diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan tentu bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung menjadi donatur DASA atau donatur Pondok Yatim Al-Jihad, silahkan menghubungi saya 081 33 123 6767. 081 33 123 6767. Kirim nama, alamat, nomor handphone, jumlah donasi berapa ya, setiap 1 bulan. 50.000 juga boleh, bebas ya Pak. 100.000 juga bagus. Kalau 100.000 nanti ada kenang-kenangan dari Al-Jihad berupa payung. Masya Allah. Dan juga ada sertifikat sebagai donatur tetap DASA, donatur tetap Pondok Al-Jihad Surabaya. Yang kedua, dulur Al-Victor, kami umumkan juga bahwa manasik haji Berian Mekah, karena kami selaku ketua KBH Berian Mekah itu kemarin sudah dimulai manasiknya. Sudah mulai ya. Jadi pesertanya kurang lebih 200 jamaah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, ini monggo Bapak Ibu yang ingin berhaji tahun 2025, jadi haji reguler tahun 2025, yang ingin bersama Pak Hambali, bersama Pak Sukron di dalam KBIH Berian Mekah, monggo silahkan menghubungi kami 081 33 123 6767. Seatnya terbatas apa tidak? Nggak, ya paling nggak nanti kita satu kloter ya. Satu kloter itu 365. Artinya ada 165 seat ya masih kosong ya. Di dalam 1 tahun ini kita masih butuh 165 seat. Nanti mudah-mudahan bisa terpenuhi 1 kloter. Amin. Ya. Pembimbing utamanya Pak Hambali dan Pak Sukro.
Nggih. Nggih. Monggo yang mau bergabung, yang ingin mau bersama-sama haji dengan mudah, haji dengan tenang, ya, haji dengan bahagia, haji dengan tumakninah, itu bersama Brian Mekah. Masya Allah. Ya, tahun kemarin ada 7 rombongan, tahun sebelumnya 8 bis gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti juga cukup banyak. Amin. Yang ketiga, dulur El Victor, bahwa kami akan menerima pendaftaran umroh besok tanggal, artinya bagi siapa yang umroh bulan November ya? Tanggal 16 Mas Isa. Pertengahan bulan apa nih? 16 November. Nanti bisa hubungan kepada kami atau kepada kantor Brian Mekah. Iya. Jadi umroh bulan November. Nggih. Umroh bulan November tanggal 16, naik pesawat Garuda Pak ya. Nggih. Garuda naiknya Surabaya, turunnya Madinah. Langsung ke Madinah. Ya, Madinah. Tanpa transit nggih. Jakarta. Ya. Karena Garuda lebih bagus ya. Nggih. Kemudian 12 hari hotelnya depan masjid, ya, dekat masjid. Biayanya 35.500.000. Masya Allah. Ya. Nikmat ini, alhamdulillah. Monggo dulur El Victor, dan sudah ada beberapa pendaftar. Sekarang sudah ada beberapa pendaftar. Monggo silahkan yang ingin bergabung. Umroh tanggal berapa? 16 September. 16 November. November ya Pak ya. November. Tanggal 16 November. Ya. Ya, pertengahan bulan 11 ya. Naik pesawat Garuda 12 hari bersama Pak Sukron. Ya, yang jenengannya Pak Sukron ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ada kelonggaran rezeki, ada sehat, dan bisa sowan kepada Kanjeng Nabi. Amin. Memang ya harus dinihati, harus apa? Sungguh-sungguh serius gitu ya, niat gitu. Kemarin itu terbukti ada sahabat, ada jamaah datang, Pak Sukron saya ingin umroh 4 orang. 4 orang. Saya punya uang sekian tapi masih kurang. Sudah bareng saya saja gampang. Nantilah ada saja. Beda motor didol ya apa kurang didik saya gitu. Alhamdulillah pun derek Pak Sukron. Akhirnya 4 orang ikut karena saya yakin, karena dia mengumrohkan istrinya, mengumrohkan ibunya, Masya Allah, mertuanya, itu pasti ada jalan dan tidak akan pernah habis uang itu. Pasti ada ditulungi oleh Allah. Masya Allah. Pokok anak mulyane wong tua itu tidak pernah ada nggak pernah kekurangan itu pasti dicukupi oleh Allah. Dan nanti anak cucunya ya barokah semua. Masya Allah. Nah, itu umroh bulan apa? November ya. Ya, monggo yang mau. Nah, untuk Agustus ini besok Kamis saya umroh. Sudah berangkat ya Pak ya? Ya, Kamis besok ada 1 bis. Masih ngaji dan ya. Ada telepon dari Polda. Apa? Ya, jadi berangkat besok Kamis ya. Tanggal 29 ya. 1 bis ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin badal umroh ya, mungkin ingin umrohkan bapaknya, ibunya, nanti saya umrohkan sendiri, saya jalani sendiri, itu badal umroh itu 2 juta. Masya Allah. Bagi yang ngersakno Pak Sukron, saya ingin orang tua saya yang almarhum ini diumrohkan, itu bisa menghubungi kami 08133123677. Masya Allah. Syaratnya apa itu untuk ya nama almarhum dan BIN-nya saja. Masya Allah. Baik. Nama almarhum dan BIN-nya saja. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan ini ada beberapa yang daftar menjadi donatur ya, saya sampaikan terima kasih. Semoga amal Bapak Ibu sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala, dan yakin. Jadi dengan sedekah, infak ya, sak ikhlasnya, sak
mampunya. Itu bisa membuat kita tenang, hati kuat, semua kesulitan dimudahkan oleh Allah. Amin. Dan harta kita yang abadi ya yang kita sedekahkan itu. Masya Allah. Yang kita belikan baju, belikan lain-lain itu habis semua. Tapi yang kita infakkan 50.000, 100.000 tiap bulan untuk adik-adik yatim al-jihad ini sangat manfaat. Masya Allah. Untuk kaleng surga apa? Itu banyak yang mau bisa mendapatkan kaleng surga untuk bisa ditaruh di warungnya. Atau silahkan telepon kami. Jenengan jadi. Di nomor tadi apa ya? Ya, nomor silakan bagi Bapak Ibu bisa kaleng surga itu di warung, di toko atau di rumah sendiri. Nah, duit cilik-cilik itu susuk telepone 1.000 yang 500 itu. Nanti kalau udah penuh saya ditelepon. Jenengan ditelepon. Saya ditelepon, "Bah, ini sudah penuh, waktunya diambil." Nanti akan diambil, akan diganti dengan yang baru dengan yang kosong. Dan alhamdulillah peminatnya juga banyak dan dia nggak terasa. Jadi kalau udah penuh, telepon diambil oleh Mas Santri. Silakan mau kaleng surga juga monggo. Yang ikut dasa nanti dikasih majalah juga bagus. Bagus itu. Masya Allah. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ngaji bersama-sama di dalam kajian pada pagi hari ini bahwa kita terbicara tentang sejarah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau di dalam kilasan sejarah itu Kanjeng Nabi itu sejarahnya dibagi dua. Yang pertama ketika beliau masih hidup. Yaitu ketika beliau perjuangan di Mekah dan Madinah. Dan tentu sebelum tahun 8 Hijriah. Ini kaitannya mukaddimah tentang Maulid Nabi. Masya Allah. Apa? Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat. Ketika beliau masih sugeng ya. Ya Rasul, kenapa panjenengan itu kalau Senin itu kok puasa? Kok sering puasa? Bukan selalu ya, bukan selalu, tapi sering. Ya, bukan pasti puasa, tapi sering. Sering, kadang bolong juga. Kadang juga nggak puasa, tapi lebih sering puasa. Rasulullah Muhammad SAW dawuh, Yaumal Isnaini Yauma wulidtu. Hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Nah, ini kaitannya dengan riyadhah, kaitannya dengan tirakat. Jadi orang itu kalau mau kholaul batin, mengosongkan perut dengan niat berpuasa, bukan niat diet ya. Maka disitulah akan muncul aura keberkahan. Akan muncul aura keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang tua kok senang poso gitu. Maka akan dihormati, akan disuyuti oleh anak cucunya sampai buyut-buyutnya itu. Masya Allah. Dan kelihatan dingin, kelihatan tenang. Mengapa? Karena si nenek kakeknya ini ahli puasa. Berkahnya puasa itu bisa turun. Luar biasa. Makanya orang yang suka puasa dan sering puasa dan puasa itu akan muncul aura karomah. Kalau orang tua ya tentu mereka akan dihormati oleh anak cucunya, dihormati oleh zuriyahnya, ya. Tapi kalau orang itu tidak ada riyadhahnya, tidak ada puasanya, tidak ada sholatnya,
Nggih. Maka tambah tua iku ya umure tok sing tua, akhirnya gedulinan putune. Ya Allah. Kata nih Bapak nggih. Nah, bingung, pikun gitu ya. Kacamata kunding. Nggih, nggih. Jare putune, "Lah iku Mbah digawe iku." Dudu iku sitoke, padahal kacane maca sitok iku. Masyaallah. Kacamata cuma satu dipakai dicari. Nggih, nggih. Terus diguyu putune. Nah, makanya kita di dalam hidup ini perlu ada Riyadhah. riyadhah dan puasa itu. Nggih. Makanya Rasulullah itu ketika beliau masih sugeng Bapak Ibu sekalian itu merayakan ulang tahunnya itu dengan puasa. Nggih. Kalau kita ini kan enggak dengan puasa ulang tahunnya. Nggih. Dengan makan yang banyak itu kan. Nggih. Itu. Dan ternyata orang itu kalau mau riyadhah dengan sholat malam, dengan puasa itu Mas Ishak, Nggih apa? orang yang punya ilmu tambah mantap keilmuannya. Kalau orang yang punya kedudukan tambah mantap kedudukannya. Orang yang punya pengaruh dia akan mantap pengaruhnya. Orang yang punya usaha akan mantap dalam usahanya. Masya Allah. Dan semakin tua semakin berharga, semakin punya yoni, semakin punya kehormatan. Masya Allah. Ya, makanya riyadhah dalam hal ini dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya, jadi Kanjeng Nabi menika mboten tiang biasa, tapi orang yang khairul anam gitu ya. Khairul anami abu, sebaik-baik manusia. Ya, anamun itu maknanya manusia. Khairun itu sebaik-baiknya. Jadi sebaik-baik manusia maupun ya riyadhah, ya, tirakat itu. Makanya monggo kula jenengan yang pengen punya dzurriyyah, punya keturunan yang ahli ibadah, yang kuat imannya, yang baik akhlaknya, bisa dengan riyadhah, dengan tirakat. Nah, riyadhah itu macam-macam bentuknya. Ada puasa, ada sedekah. Sedekah juga termasuk. Iya. Sedekah, latihan, karena orang sedekah, orang infak sedekah itu kalau ndak biasa itu juga berat. Walaupun hanya sedikit itu berat karena menganggap uangnya akan berkurang. Masya Allah. Menganggap uangnya akan apa? Berkurang. Gitu. Kalau uangnya merasa berkurang, tidak bertambah, itu kan abot ngeton. Abot ngeton. Padahal kalau kita mengeluarkan itu bukan berkurang. Dahulunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal yazdad. Bahkan akan ditambahi. Logikanya di depan saya ini kan ada minuman ya. Teh. Ini kalau nggak diminum ya nggak dijoki lagi. Tapi kalau minuman yang diberikan ke kami, ke saya ini, kalau ini dikurangi, diminum, nanti sama mbaknya itu akan ditambah lagi. Maka bagaimana supaya kita ditambahi? Caranya dikurangi dulu. Masya Allah. Ya sama dengan kita makan ini kan kenyang. Kalau makan lagi kan harus BAB dulu. Iya, dikurangi ya Pak. Tepuk tangan. Masya Allah. Jadi dikurangi dulu baru ditambah. Jangan berharap akan tambah terus kalau tidak ada pengurangan. Bahkan penambahannya jauh lebih banyak daripada yang dikurangi. Masya Allah. Gitu. Allah Subhanahu wa taala dawuh di dalam Al-Qur'an, yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan
pahalanya, rizkinya Nggih. bagi orang-orang yang dikehendaki. Siapa yang Allah kehendaki, yang dilipat gandakan tentu orang-orang yang ibadahnya, riyadhahnya karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nggih. Sengalah nih orang ikhlas ini susah, tidak bisa. Nggih. Mari sama-sama di dalam segala aktivitas kita, kegiatan kita, kehidupan kita ini, kalau monggo belajar diniati karena Allah, diniati karena ridhonya Allah. Kalau tidak begitu nanti kita hidup ini selalu bebannya berat. Ya Allah. Ngeragati anak, ya, Iya. belanjani bojo, ngeragati anak sekolah. Nggih. Ngopeni anak yang kadang-kadang anak tidak sesuai harapan Anak orang tua, ya itu Allah. kalau tidak diniati karena mencari ridhonya Allah, Nggih, nggih. itu berat, ya, Masya berat. Allah. Ya, suami yang sudah menafkahi istrinya dengan susah payah berangkat pagi pulang malam, tapi mulai kok cik diseneni ya. Misalnya gitu, saya digeremengi ya. Nah ini itu kalau hatinya tidak niat mencari ridhonya Allah, itu berat, Ya Allah. itu akhirnya jadi stres. Nggih. Nah ya wis ngene kok ya cik Di- diseneni kan begitu. Cek diseneni. Diseneni. Tapi enten apa mboten? Kata. Dan ini kan supaya ini Milo Bapak Ibu sekalian, Nggih. Dulur Victor, Mas Isak, Nggih apa? kita niati, kita diriadoi sebuah amalan ini, kita niati untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah terinspirasi dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah, ketika beliau masih sugeng. Kenapa kalau Senin itu kok puasa? Oh. Ya, Yaumal Isnaini Yauma wulidtu. Karena hari kelahiranku. Jadi kelahirannya itu dengan riyadhah. Nggih, nggih. Bukan seneng-seneng Abang nggih. Nah, ini Ya Allah. riyadhah itu macam-macam, ada sholat, ada zikir, ya, ada baca Quran, ada sedekah, gitu ya. Nggih, nggih. Itu termasuk amalan riyadhah. Ada puasa, ya. Nggih. Dan orang puasa itu akan mantap, ya. Orang tambah tua itu tambah mantap kalau orang senang. Masya Allah. Pak Kiai senang puasa, tambah tua tambah Berwibawa. berwibawa. Gitu. Ustadz senang poso itu tambah tua, tambah sepuh, gak tambah redup, Nggih, nggih. tambah berkah ilmunya. Masya Allah. Semuanya orang tua kok senang poso, anak putune iki mulya-mulya atau menghormati Nggih. nenek kakeknya itu. Semakin takzim, semakin hormat. Nggih. Itu yang telah diberikan, yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kalau panjenengan ini sebagai mukaddimah Maulid Nabi, nanti kita Senin yang akan datang bisa kita ngaji tentang bagaimana uswah, keteladanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuntun dalam kehidupan kita. Masya Allah. Baik Abang, kita terima telepon Abang Ji. Sudah ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji. Nggih. Injih. Hmm. Hmm. Ji. Nggih. Ji. Ji. Ji.
Pertanyaannya, Mak? Oke. Ya, Nggih, ya. nggih. Oke. Baik. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur El Victor. Jadi orang puasa itu incip-incip itu boleh. Oh, boleh apa Ya, ya? boleh, ya. Nggih, nggih. Jadi diletakkan di lidahnya itu udah kerasa itu. Oh. Boleh itu. Tidak membatalkan puasa. Nggak sampai dimasukkan ya? Nah, kalau sak sendok terus dilek terus kurang maneh lah itu. Dimasukkan itu batal. Masya Allah. Tapi kalau Nggih. hanya untuk incip-incip saja, ini barangkali ada sebagian yang belum memahami itu bisa. Jadi Nggih. boleh. Jadi memang puasa incip-incip itu boleh. Ya. Nggih, nggih, nggih. Yes, pokok iso ngrasakno kan begitu. Nggih, nggih, nggih. Nggak apa-apa, Diperbolehkan apa nih? diperbolehkan, tapi ya secukupnya. Ya, bisa merasakan oh ini wis asin. Nggih, nggih, nggih. Ya. Ya, baik. Kemudian alhamdulillah sholat malam dilakukan ya. Yang penting yang dijaga itu istiqomahnya. Masya Allah. Memang al istiqomatu tajlibul karomah. Nggih. Ya, istiqomah itu bisa menarik sesuatu menjadi kemuliaan. Nggih. Jadi kalau pengen mulyo, pengen semua lancar itu ya istiqomah. Istiqomah, Masya Allah. Dan Nggih. itu berat ya. Yang kathah itu kan rok-rok asem. Nggih, nggih. Apa itu rok-rok asem? Nggih, awalnya saja ini apa ya? Awalnya aja itu Semangat ya. Semangat, tapi setelah itu enggak semangat. Masya Allah. Nggih, nggih. Artinya tetap puasa ini merupakan riyadhah yang harus ya Pak ya. Istilahnya yang dianjurkan untuk mendapatkan kemuliaan begitu apa nggih? Bagi seseorang untuk terutama bagi keturunan-keturunannya begitu apa nggih? Ya. Tetap puasa ya. Nggih, nggih. Oke. Nggih, Masya Allah. Baik. Selanjutnya apa? Ini banyak yang masuk ini apa nggih? Ada yang bertanya ini apa? Ya, bolehkah menghajikan orang lain tapi yang menghajikan belum berhaji ini ya? Dari Ibu Dina. Ya, boleh. Jadi menghajikan orang lain, orangnya belum pernah haji itu boleh, tapi yang bayari maksudnya itu, Ya, yang baik. biayai gitu. Ya, yang biayai itu Diperbolehkan apa boleh, ya? tapi kalau yang melaksanakan Mm-mm. itu harus orang yang sudah pernah haji. Oh. Jadi misalnya Pak Haji Tholib Nggih. menghajikan almarhum siapa yang belum pernah haji, yang melaksanakan ya. Nggih, nggih. Yang melaksanakan. Akan tetapi kalau yang membiayai Iya. itu bisa siapa saja, putranya belum haji nggak apa-apa. Oh, nggih, 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 nggih. Artinya boleh ya. Beda ya, Pak. Menghajikan sama membadalkan itu beda ya. Ya beda. Beda, Jadi nggih. kalau menghajikan itu yang membiayai ya. Nggih, nggih. Ya kalau yang melaksanakan itu ya mereka harus sudah pernah haji. Haji sebelumnya ya. Masya Allah. Baik. Selanjutnya dari hamba Allah ini di Sedati, izin bertanya, uang infak TPQ apa boleh untuk dibelikan seragam untuk ustazanya dan keperluan untuk acara Maulid Nabi? Niki. Nggih. Oh tidak apa-apa. Jadi uang TPQ ya untuk kesejahteraan TPQ. Nggih. Bagaimana ustazahnya bisa sregep ngajarnya, Nggih. ya supaya ngajarnya lebih seneng, dikasih seragam baru supaya TPQ-nya tambah makmur, Masya diadakan acara Maulid. peringatan Maulid Nabi, itu bagus. Nggih, nggih. Bagus apa Ya, nggih? bagus sekali. Ya, selanjutnya apa dari Bapak Suyadi, ngapunten derek tanglet Yai. Yang saya tanyakan, kalau setiap habis wudhu selalu buang saja angin. Kalau mau sholat saya harus perlu wudhu lagi, batal lagi, wudhu lagi, sehingga ya waktu saya banyak dalam wudhu berulang-ulang. Gimana solusinya Yai dan apa sebabnya? Adakah yang salah Yai? Matur nuwun sanget. Ya. Ya kalau habis wudhu kemudian buang angin berarti Nggih. tentu wudhunya batal ya. Nggih. Maka ya tentu harus
wudu lagi. Nggih, nggih. Ya, kalau buang angin lagi ya harus wudu lagi karena memang kentut atau buang angin itu adalah membatalkan wudu. Ya, kalau makan malah nggak batalkan wudu. Minum tidak membatalkan wudu, tapi kalau buang air kecil, air besar, buang angin atau kentut itu membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Kalau terus-menerus begitu apakah ada gangguan dari setan atau bagaimana itu apa? Ya kalau terus-menerus ya coba introspeksi, ya mungkin baca sholawat, ya baca istighfar yang banyak supaya semua penyakit itu dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, selanjutnya apa? Ya. Nih banyak ini dari Ummi ya. Musawamah. Ya, Assalamualaikum, apa infak pengajian dibuat healing atau rekreasi dan religi atau ziarah ya? Boleh nggih apa? Ya, atau bagaimana? Pengajian ya untuk kesejahteraan pengajian. Ya niatnya kalau tampil misalnya ya monggo, tapi kan niatnya adalah memakmurkan pengajian. Dan harus tepat sasaran ya Pak ya untuk anggotanya. Ya ini kan uang umat ya. Ini kan infaknya umat, uangnya umat itu, sehingga harus hati-hati di sini. Harus penggunaannya harus tepat gitu ya. Jangan sampai uangnya umat ini digunakan dengan cara yang tidak baik. Masya Allah. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, tetapi waktunya juga terbatas. Baik, Bapak Ibu, dulur Victor, mari sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kula panjenengan keluarga besar Radio El Victor hidupnya ditulungi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ditakdirkan oleh Allah sehat walafiat, panjang umur, dan hidup kita selalu ditulungi, diayomi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Rabb. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Amin ya Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa Amin, ya kedua Allah. orang tua kami, Amin. dosanya para guru kami. Amin ya Allah. Ya Allah, semoga seluruh keluarga besar dulur-dulur Radio El Victor Amin ya Allah. hidupnya selalu dimurahkan oleh Allah. Amin ya Allah. Hidupnya dimudahkan oleh Allah. Dalam situasi apapun selalu ditulungi oleh Amin ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin Wa ya sallallahu Allah. ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.